Di Wong aku ning Polda kene Jateng. terus no. Aku ning kene terus. Jadi nggak benar Mas ya? Jangan membuat berita yang membuat resah. Ya. Berarti hoax ya Mas itu Mas. Ngurus SKCK ning ngendi kan ora kan aku Kalau ning kene infonya terus. di Polda tuh Mas. Yuk, cek ning Polda ya. Ya. Teleponan Polda Gibran ngurus SKCK. Ya, wes ya, Oke. bener. Fitnah dan ancaman terus dilayangkan ke Gibran. Diisukan bikin SKCK untuk jadi cawapres Prabowo, Polda Jateng dan Pengadilan Negeri Solo blak-blakan beri keterangan mengejutkan. Ya, kami percaya bahwa yang namanya kader PD Perjuangan itu selama punya kesadaran ideologis, kesadaran terhadap masa depan, kesadaran terhadap sejarah perjuangan partai, semangat gotong royong yang kita miliki, semua tidak akan noleh-noleh. Itu yang namanya kader PDI Perjuangan. Maka tidak usah berandai-andai, maka nanti kami pun akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Gibran ya sama sebagai satu saudara seperjuangan di PDI Perjuangan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman tempo.co, Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah hingga Kamis siang 19 Oktober 2023 belum menerima surat pengajuan dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, terkait permohonan penerbitan surat keterangan tidak pernah dipidana. Hal itu disampaikan Humas PN Solo, Bambang Arianto, saat dimintai konfirmasi Tempo melalui pesan WhatsApp. Bambang menyebut, hingga Kamis siang tercatat permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana sudah mencapai 601 pemohon. Namun dari jumlah itu, tidak ada yang atas nama Gibran Rakabuming Raka. Ia berkata, sampai saat ini yang mendaftar sudah 601 pemohon tapi belum ada yang nama pemohonnya atas nama Gibran Rakabuming Raka. Ia mengungkapkan nama Gibran memang pernah tercatat sebagai pemohon penerbitan surat keterangan tidak pernah dipidana, tapi itu pada 2020 silam. Saat itu, Gibran sedang mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Solo. Dihubungi secara terpisah, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jateng, Komisaris Besar Stefanus Satake Bayu, memastikan belum ada informasi tentang pemohon penerbitan SKCK atas nama Gibran Rakabuming Raka. Disinggung kemungkinan adanya surat rekomendasi dari Mabes Polri untuk permohonan SKCK Gibran, Satake kembali menegaskan bahwa tidak ada. Di sisi lain, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memang sedang santer dikabarkan membuat SKCK untuk persiapan mendaftarkan diri di ajang Pilpres 2024 sebagai Cawapres Prabowo. Kabar itu beredar setelah Menteri BUMN Erick Thohir diketahui mengurus SKCK dan surat tidak pernah terpidana yang diduga-duga menjadi persyaratan untuk menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Saat dimintai konfirmasi tentang pembuatan SKCK, Gibran membantahnya. Saat dimintai ketegasan tidak membuat SKCK, Gibran justru meminta agar media tidak membuat resah. Ketika disinggung apakah kabar dirinya membuat SKCK itu hoax atau informasi bohong, Gibran justru meminta agar media mencari tahu sendiri. Kata Gibran pada Kamis 19 Oktober, "Nengen di wong ning kene terus ngono lo. Aku ning kene terus lo. Di mana saya? Kan di sini terus lo. Jangan membuat berita yang membuat resah ya. Ya kule ono aku ngurus SKCK nengendi kan aku ning kene terus. Ya coba cari saja saya mengurus SKCK di mana. Kan begitu. Kan saya di sini terus," kata Gibran dengan tegas. Sempat beredar pula kabar jika Gibran mengurus SKCK di Polda Jateng. Saat dimintai konfirmasi terkait hal itu, Gibran pun menantang awak media untuk memastikannya sendiri ke Polda Jateng. Kekacauan dan kekotoran ini memang harus dibereskan atau dibersihkan oleh Jokowi. Sebelum pesta, strategi Prabowo untuk menjadikan Gibran Cawapres adalah dalam rangka menarik sebagian besar simpatisan Jokowi untuk memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Dan sepertinya pihak Prabowo tidak main-main dengan rencana ini. Gambar dan baliho Prabowo Gibran muncul di mana-mana. Mungkin sudah mengalahkan jumlah baliho Jokowi Prabowo yang sudah eksis sebelumnya. Sayangnya, Jokowi ataupun Gibran memang tidak tegas menyatakan penolakan atau ketidaksetujuan. Padahal sebagai kader PDIP, keduanya harus tegas menolak atau keluar saja dari kandang banteng. Akan tetapi yang terlihat adalah sikap abu-abu membuat publik bingung, gelisah, dan marah. Hal ini tampaknya jelas dari isi artikel dan konten-konten pecinta Jokowi yang mulai kehilangan rasa hormat dan simpati kepada Jokowi. Banyak pendapat bahwasannya Jokowi sedang menjalankan politik dua kaki. Sikap semacam ini pastilah melukai perasaan kita-kita yang sejak awal berdarah-darah membela dan mendukungnya. Kini tak terasa, nama baik dan reputasi Jokowi juga keluarga memang menurun drastis di mata banyak orang.
Ada tudingan bahwa ternyata mereka ini gila kuasa. Kekuasaan memang gurih, siapa sih yang tidak kepincut? Apalagi yang menyodorkannya adalah seorang Prabowo, meski pada endingnya duet ini tidak terjadi. Tapi bagaimanapun juga, yang paling terkena dampak tsunami ini adalah Jokowi. Rasa simpati massa sudah tergerus dan sulit mengembalikannya. Adapun pihak lawan mungkin tersenyum puas, sebab strategi mereka mendegradasi nama baik dan popularitas Jokowi dapat dikatakan cukup berhasil. Sekali lagi, kekacauan dan kekotoran ini harus dibereskan atau dibersihkan oleh Jokowi sesegera mungkin. Jangan patahkan kepercayaan kami, Pak. Bagaimana menurut Anda? Iya, benar nggak Pak? Katanya kabarnya kemarin. Ya, kalau buat SKCK-nya, iya benar. Tapi untuk apa saya belum dapat informasi. Tapi udah diterbitkan Pak, berarti SKCK-nya. Stafnya yang ngambil. Geger Erick Thohir jadi Cawapres Prabowo, ketar-ketir Mahfud MD Cawapres Ganjar, batal lamar Gibran, ngagak dagelan politik. PAN mendorong tidak hanya ke Pak Prabowo juga ke Pak Ganjar rencananya. Tapi kan itu konteksnya sebagai PAN, bukan saya. Ya, saya nggak tahu bikin SKCK itu untuk apa, tetapi silakan saja, ada masalah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK ke Baintelkam Polri. Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan permohonan penerbitan tersebut diajukan Selasa 17 Oktober kemarin. Kata Ramadan Rabu 18 Oktober, jadi saya tanyakan Baintelkam stafnya yang bersangkutan yang mengajukan SKCK diterbitkannya kemarin. Namun, Ramadan belum mengetahui lebih detail alasan permohonan penerbitan yang dilakukan Erick Thohir. Adapun SKCK telah diambil oleh staf RE. Sebagaimana diketahui, Baintelkam Polri telah mengeluarkan 4 SKCK untuk kepentingan pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Di Jakarta Selatan telah mengeluarkan beberapa surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama para pemohon Yusril Iza Mahendra, Erick Thohir, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Erick Thohir. Sementara, keempat SKCK itu adalah milik Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Muhaimin Iskandar. Apakah ini pertanda Erick Thohir juga akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024? Karena di sisi lain, Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional Saleh Partaun Daulay mengatakan peluang Menteri BUMN Erick Thohir dalam bursa Bacawa Pres Koalisi Indonesia Maju masihlah besar. Hal ini dikatakan Saleh menanggapi usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian batas minimum baca pres Bacawa Pres 40 tahun sedang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Diketahui KIM melalui rapat ketua partai mengatakan Bacawa Pres KIM dari 4 wilayah, luar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Adapun Erick Thohir diproyeksikan Bacawa Pres dari luar Jawa. Saleh mengklaim keyakinan PAN soal peluang Erick Thohir sebagai bacawa pres pendamping Prabowo di Pilpres nanti. Bukan soal asal daerahnya, melainkan penilaian PAN secara kualitatif akan Erick Thohir. Kemudian menurut Saleh, dari sisi elektoral, sosok Erick Thohir juga punya performa yang bagus. Pasalnya dari berbagai sumber survei, merekam elektabilitas Erick selalu tinggi. Saleh mengatakan PAN akan menerima apapun keputusan di dalam rapat KIM soal bacawa pres Prabowo. Wah, ternyata bukan Gibran ya, tapi bisa jadi atau bahkan kemungkinan besar Erick Thohir lah cawapres pendamping Prabowo. Hal ini juga ditunjukkan dengan kedekatan Prabowo dan Erick Thohir, yang mana unggahan Erick Thohir bersama Prabowo diasumsikan sebagai capres dan cawapres. Bahkan kedua menteri Presiden Jokowi ini memperlihatkan tawa hangat hingga membuat netizen salah fokus. Bahkan netizen juga menyandingkan Prabowo dan Erick sebagai pasangan capres-cawapres. Dukungan agar Erick Thohir menjadi cawapres mendampingi Prabowo memang terus disuarakan. Salah satunya dilakukan barisan relawan Prabowo atau BRAPO. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum BRAPO, Suprayitno, dalam diskusi bersama mahasiswa banget yang melibatkan mahasiswa dan pemuda di Sela Cafe Cianjur 15 Oktober sore. Hal ini karena ada sejumlah keunggulan yang dimiliki Menteri BUMN Erick Thohir dibanding nama-nama yang sudah beredar. Pertama, Erick memiliki popularitas yang tidak dapat dibantah lagi dan memiliki kedekatan dengan anak muda atau milenial atau Gen Z.
Yang penting lainnya ungkap Suprayitno adalah bahwa Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi, di mana generasi muda adalah pemain utamanya. Erick dinilainya adalah sosok penting mengingat ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan global yang luar biasa. Memang lebih baik Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir. Jangan sampai blunder hanya karena ingin mengusung Gibran. Gibran bukan lagi pilihan yang legit pasca keputusan MK. Banyak yang tidak suka, bahkan mereka yang di 2014-2019 pro Jokowi dan suaranya diharapkan masuk ke Prabowo di 2024 dengan menggandeng Gibran pun banyak yang protes. Prabowo pasti sudah bisa berhitung. Kalau dia memaksakan tetap jalan dengan Gibran, bisa jadi orang akan mengecap dia turut memanfaatkan putusan MK yang sangat tidak populis itu. Vote-nya bisa beralih ke Ganjar atau malah Anies. Mungkin ini alasan di hari ultah si Bapak tidak ada deklarasi. Mungkin beliau sembari mensyukuri usia baru, juga kontemplasi dan koordinasi. Di malam hari muncullah selentingan Erick Thohir yang akan jadi cawapresnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Prabowo akan menjadikan Erick Thohir sebagai cawapresnya?